10 ayat 1, 2, 3. Saya akan membantu membacakan firman Allah. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kita akan berdoa. Bapa di surga, ampunkan dosa salah kami, sucikan kami dari yang jahat. Kami bersyukur Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti, untuk memahami kasih-Mu ini, serta untuk menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Kami rindu Bapa hidup ini untuk menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi. Kami bersyukur atas semuanya ini. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan pagi hari ini, keinginan mulia bagi anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang tua menyekolahkan anak-anaknya, kakek nenek menyekolahkan cucu-cucunya, dan anak-anak sendiri rindu untuk sekolah. Karena memiliki suatu keinginan yang mulia supaya kehidupannya dapat berguna bagi bangsa negara dan bermanfaat bagi kehidupan orang lain, bagi keluarga, bagi dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang mempunyai suatu mimpi, mempunyai suatu keinginan yang mulia. Saya besok ingin jadi dokter, saya besok ingin jadi guru, saya besok ingin jadi tentara, saya besok ingin jadi polisi, saya besok ingin jadi bidan. Pak, jadi pendeta mana? Ini yang jarang orang. Saya besok ingin jadi pendeta. Bahkan anak-anak pendeta saja tidak ingin jadi pendeta. Mengapa? Saya tidak tahu, semua Tuhan yang mengatur. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah keinginan-keinginan mulia bagi umat manusia di bumi ini. Demikian Bapak Paulus dalam kehidupannya sebagai Rasul Kristus, dia memiliki suatu keinginan bukan hanya mulia, tetapi super mulia, sangat mulia. Mengapa? Di dalam firman Tuhan mengungkapkan keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keinginan mulia Bapak Paulus di sini, yang pertama, dia memiliki kepedulian yang dalam terhadap bangsanya. Dia memiliki kepedulian yang dalam terhadap bangsanya, bangsa Yahudi yang berada, yang tinggal di Roma, namun mereka belum memiliki Kristus atau sudah memiliki Kristus dalam hidupnya, tetapi mereka tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Bapak Rasul Paulus di sini memiliki keinginan hati yang sungguh dalam, yang sungguh mulia untuk bangsa Yahudi yang ada di Roma, yang mereka belum ikut atau belum menjadi milik Kristus? Karena di dalam firman-Nya bahwa Bapak Rasul Paulus dapat
memberikan kesaksian tentang mereka. Bapak Rasul Paulus dapat memberikan kesaksian tentang mereka. Mereka sangat giat di dalam menjalankan syariat agama Yahudinya terhadap Allah. Sangat giat, sangat semangat. Bapak Rasul Paulus tahu itu. Mengapa? Karena Bapak Rasul Paulus sebelum ditangkap oleh Tuhan Yesus, dia pun hidup di dalam ketaatan menekuni Taurat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman-Nya pada Filipi 3 ayat yang ke-6 di sana diungkapkan bahwa sebelum ditangkap oleh Tuhan Yesus untuk menjadi martirnya, untuk menjadi alat kemuliaannya, untuk menjadi rasulnya, di sana Bapak Paulus yang waktu itu namanya bukan Paulus tetapi Saulus, dia adalah penganiaya pengikut Kristus. Dia adalah penganiaya pengikut Kristus. Bahkan kematian Stefanus pun di sanalah Saulus berdiri di tempat pembantaian itu. Saulus berdiri. Dan Bapak Paulus di sana memberi kesaksian pada waktu itu, aku untuk menekuni hukum Taurat tidak bercacat, sungguh sempurna. Nah, demikian yang dilakukan, yang dikerjakan oleh bangsa Yahudi yang tinggal di Roma pada waktu itu. Sehingga Bapak Paulus di sana, keinginan hatiku ialah supaya mereka diselamatkan. Namun Bapak Paulus tidak hanya sekedar keinginan hati, tetapi tindak lanjutnya bagaimana? Tentu Bapak Paulus memberitahukan, mengajarkan tentang kebenaran Allah di dalam Kristus terhadap bangsa Yahudi itu. Sebab di dalam firman Tuhan di situ diungkapkan bahwa mereka sangat giat, sangat semangat, berantusias menjalankan tugas keagamaannya, tetapi tanpa pengertian yang benar dari Allah. Nah, maka Bapak Paulus memberitahukan apa yang harus dikerjakan oleh umat Yahudi yang mereka sangat giat menekuni Tauratnya, tetapi hidupnya tidak didasari dengan kasih Kristus, tidak didasari dengan kebenaran Allah, sehingga dia menegakkan kemauannya pribadi, menegakkan kebenarannya pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam firman-Nya pada Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 12, Bapak Petrus ketika khotbah di bait suci terhadap umat Israel mengungkapkan bahwa di bawah langit, di atas bumi tidak ada seorang pun yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan selain Yesus Kristus. Selain Yesus Kristus. Maka walaupun bertekun di dalam pahamnya orang Yahudi itu, tetapi jika dia ada garis luar Kristus, maka tidak akan pernah terselamatkan. Terhadap kepala penjara Filipi, ketika Bapak Paulus dan Silas berdoa di tengah-tengah penjara karena dia melayani Tuhan, memberitakan Injil, kemudian difitnah, ditangkap dan dipenjarakan. Dan ketika Bapak Paulus dan Silas
berdoa dan memuji Tuhan dalam penjara, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Sehingga belenggu dan pasung yang membelenggu dan masuk, para napi terlepas. Pintu-pintu penjara terbuka, pintu gerbang penjara terbuka. Maka kepala penjara Filipi ketakutan, dikira Rasul Paulus dan Silas sudah pergi. Sehingga dia mengulus pedangnya akan lampus diri, karena dikira semua napi sudah meninggalkan tempat penjara itu. Namun Bapak Paulus berseru, jangan celakakan dirimu. Walaupun ketika sebelumnya Saulus di Bapak Paulus di sana menerima siksaan, menerima penganiayaan yang sungguh luar biasa, tetapi terhadap orang-orang yang memusuhinya, Bapak Paulus dan Silas tetap mengasihi, tetap menyayangi. Kasihlah musuhmu, doakan yang menganiayakan. Maka kepala penjara Filipi pun datang kepada Paulus, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Percayalah kepada Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Jadi di sana saudara yang dikasihi Tuhan, harus hidup di dalam Kristus, memberi Kristus dalam hidupnya. Dan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Paulus memiliki suatu kepedulian yang dalam terhadap bangsanya, karena Bapak Paulus sendiri di sini telah mengalami itu, telah merasakan itu. Hidup di luar Kristus adalah kesia-siaan. Suatu contoh, ketika Bapak Saulus mau ke Damsyik untuk mencari orang Kristen yang keluar dari Yerusalem yang tersebar di sana, akan ditangkapi, untuk dipenjarakan, mungkin untuk dibunuh. Tuhan Yesus tampil sebagai sang pembela. Pembela siapa? Pembela Bapak Ibu saudara dan saya, pembela orang-orang yang percaya kepadanya. Berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Aku Yesus. Baru sadar bahwa apa yang diperbuat di luar Kristus adalah tindakan yang tidak benar. Tindakan yang di luar kasih, di luar belas kasihan, di luar belas kasihan terhadap sesamanya. Maka tindakan akhirnya di sana terus keadaan dan kamu akan terima pembebasan dari anak Yesus. Ikuti apa yang Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, maka Bapak Paulus disinilah tahu siapa Yesus. Maka keinginan hatinya yang dalam itu adalah bangsa Yahudi yang ada di rumah itu untuk selamat, tetapi harus bertobat, harus masuk di dalam Kristus Yesus. Bapak saudara, ataupun banyak juga orang-orang yang telah mengaku percaya, sangat giat, sangat antusias, tetapi mengikuti alur pribadinya. Mengikuti alur pribadinya, menegakkan kebenarannya sendiri di dalam firman yang diungkapkan. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kalau ini belum mengerti kebenaran. Tetapi bagaimana orang-orang yang sudah ada dalam Kristus, sudah tahu kebenaran yang sesungguhnya, tetapi mereka menegakkan kebenaran sendiri, maka disitulah dapat diungkap sebagai pemberontak. Tidak mau takluk, tidak mau tunduk, hanya mengikuti kemauan pribadi.
melakukan segala sesuatu hanya yang menjadi kerinduan pribadi, bukan apa yang dimau Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka Bapak Rasul Paulus di sini berdoa. Keinginan Bapak Rasul Paulus yang mulia. Yang kedua adalah berdoa untuk bangsa Yahudi itu supaya mengalami pembaharuan kehidupannya. Supaya mengalami pembaharuan di dalam kehidupannya. Supaya mengalami suatu pertobatan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, mengapa? Sebab diungkapkan mereka menegakkan kebenaran sendiri. Mereka tidak mau takluk kepada kebenaran Allah, tetapi membuat apa yang aku mau itu yang aku lakukan. Bukan apa yang dimau Allah, tetapi apa yang aku mau. Maka dengan perkara inilah Allah tidak akan berkenan. Maka Bapak Rasul Paulus berdoa kepada Allah untuk umat Yahudi supaya mengalami pembaruan kehidupannya seperti yang sudah dilakukan oleh Bapak Paulus sendiri. Seperti yang telah diungkapkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya pada 2 Korintus 5. Kita baca firman Tuhan 2 Korintus 5. Ayat yang ke-16 dan 17 firman Tuhan mengatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang telah terjadi dalam kehidupan Saulus. Setelah ditangkap oleh Yesus Kristus, baru tahu siapakah Yesus. Maka titik terang kehidupannya datang untuk memulai kehidupan yang baru yang menyenangkan hati Allah, yang menyenangkan hati Tuhan. Harapan Bapak Paulus terhadap bangsa Yahudi, bangsanya Bapak Paulus ini demikian, supaya mengalami pembaruan hidupnya di dalam Kristus, mengikuti kebenaran Allah, mengikuti petunjuk Allah dalam hidupnya, sehingga nama Allah dimuliakan, nama Allah diagungkan, nama Allah dipuji, nama Allah bergema di seluruh daerah Roma, bahkan di seluruh daerah di mana Bapak Rasul Paulus telah merintis jemaat-jemaatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah di dalam kehidupan jemaat pada masa sekarang? Kehidupan anak-anak Tuhan pada masa sekarang, apakah memiliki suatu kerinduan yang dalam itu? Apakah kita sanggup menerima apa yang terjadi dalam hidup kita? Mungkin suatu hal yang tidak enak kita rasakan. Oh, aku difitnah. Oh, aku dikucilkan. Oh, aku dimusuhi karena hidup di dalam Kristus. Apa yang harus kita buat? Dendam, mengancam, membenci, tetapi untuk Stefanus yang telah mati diranjang, dilempari batu sampai mati, dia tidak menaruh dendam, melainkan supaya orang-orang yang
dibinasakan itu diampuni dosanya. Saya menggarisbawahi bahwa Saulus ditangkap Yesus dan bertobat, kemudian hidup menjadi Rasul Kristus karena doa Stefanus didengar Allah, sehingga Saulus bertobat dan menjadi Rasul Kristus yang luar biasa. Demikian Paulus merasakan, percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumah. Kok bisa sisi rumah? Sebab setelah kepala penjara Filipi sadar, Bapak Paulus pun dibawa ke rumahnya untuk diobati lukanya dan lain sebagainya, sehingga keluarganya bertantu percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, marilah saudara kita peduli terhadap orang-orang yang saat ini belum ada di dalam Kristus, namun sangat luar biasa, antusias, semangat, membara. Tetapi Bapak Petrus tadi mengungkapkan di dalam Kisah Rasul 14, di bawah langit, di atas bumi, tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan kecuali Yesus Kristus. Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada yang lain. Karena Dia yang punya kuasa baik di bumi dan di surga. Seperti ungkapkan Matius 28 ayat yang ke-19, ayat 18. Kepadaku telah diberi kuasa baik di bumi maupun di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah rindukanlah untuk kita menjadi saksi Tuhan. Kita doakan mereka karena keselamatan hanya di dalam Kristus. Kita akan menghadapi Natal. Mungkin siapa yang telah kita data untuk nanti masuk ikut di dalam perayaan Natal, doakan siapa dia, entah itu pejabat desa, RT dan lainnya, doakan, sebut namanya, supaya mereka datang dan menanggapi firman Tuhan disampaikan dan mereka membuka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan itu dalam hidupnya, sehingga bukan hanya sekedar perayaan Natal mendengar firman saja, tetapi firman Tuhan sungguh-sungguh tinggal dalam hati setiap pendengar, dan Kristus lahir dalam hati setiap pendengar itu, sehingga nama Allah dimuliakan. Sanggupkah saudara kita melakukan itu? Rindukah kita untuk keselamatan bagi mereka yang belum percaya Yesus? Sanggupkah kita mendengarkan keluhan mereka dan kita doakan? Mari kita akan berdoa. Mari kita akan tunjukkan kepada Bapa di surga. Kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan. Namun di tengah-tengah kami berada di lingkungan masyarakat, bahkan keluarga kami, ada yang belum percaya kepada Engkau. Keselamatan
bukan hanya di dalam Engkau ya Bapa. Pakailah seluruh jemaat ini juga. Di dalam momen Natal ini nanti kami membawa keluarga kami, sanak saudara kami, siapa yang telah tertulis rencanakan untuk datang, beri keberanian kami untuk membawa mereka, beri keberanian kepada kami berdoa pada Engkau untuk mereka, supaya mereka boleh membuka hati, percaya kepadamu, menerimamu. Yesus sungguh-sungguh lahir bukan hanya di dalam dunia, tetapi di dalam setiap hati umat. Terpujilah Engkau Bapa, pakai semua jemaat ini, anak-anak, muda-mudi, dewasa lansia, semuanya Engkau pakai kami sesuai dengan karunia yang Engkau berikan kepada kami, talenta yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah nama-Mu dimuliakan. Siapkanlah Bapak Ibu Saudara, sambutlah Natal. Siapkanlah hati pikiran, seluruh hidup, kekuatan. Ajaklah sanak saudara, keluarga datang kepadanya. Biar mereka mendengar firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya, dan mereka pun membuka hati karena Tuhan yang telah memanggil mereka, sehingga mereka memuliakan nama Allah. Terpujilah Engkau Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Bapak Saulus Tuhan yang memiliki Tuhan untuk bangsa Yahudi, bangsa Bapak Rasul Paulus yang belum bertobat, belum percaya kepada Engkau, supaya mengalami pembaruan hidup di dalam Kristus dan mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, pakailah kami semua hidup menjadi Saulus-Saulus pada masa sekarang untuk memiliki kepedulian yang mendalam terhadap siapapun, sehingga melalui kami nama-Mu dimuliakan sebab Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih Bapak, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.